Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, berjumpa dengan saya Cynthia Rina dalam podcast Evaluasi Kinerja Penyedia pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Senang sekali hari ini saya akan berbincang langsung dengan dua narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini yang berkaitan dengan kinerja penyedia pada pengadaan barang jasa pemerintah. Dan langsung saja saya akan perkenalkan kepada Anda semua untuk narasumber yang akan hadir dan juga akan berbincang dengan saya pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemda DIY, selaku pengelola pengadaan barang dan jasa jenjang muda, ada Bapak Dwi Henry Cahyadi ST. Halo. Selamat pagi Mbak Cynthia. Selamat pagi. Ini Pak atau Mas nih ya? Mas saja. Mas saja ya, biar terlihat lebih muda gitu iya, ya. masih 27 tahun. Ditambah berapa? 15 tahun. 15 tahun, baik. Dan juga untuk yang kedua, narasumber kami ada dari Sekretaris Komisi C DPRD DIY, ada Bapak Kuswanto SIP. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Cynthia. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dan hari ini kita akan sama-sama berbincang mengenai pengadaan barang jasa pemerintah yang mungkin sedikit asing gitu ya di telinga pemirsa. Seperti apa sih untuk pengadaan barang jasa pemerintah dan bentuknya ini seperti apa? Mungkin kalau terdengar barang, apakah objeknya atau seperti apa? Nah, kita akan kupas satu persatu pada podcast kali ini. Baik, pemirsa, sebelum saya akan bertanya dengan narasumber saya, ini saya akan sedikit menjabarkan terkait dengan evaluasi kinerja penyedia. Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus pengadaan barang jasa pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan mutu hasil pekerjaan, di mana proses ini dilakukan secara sistematis, serta kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan selama pelaksanaan kontrak. Dan evaluasi yang objektif ini membantu pemerintah dalam memilih penyedia terbaik untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Nah, penting bagi instansi pemerintah untuk menggunakan instrumen penilaian yang terstandar dan terintegrasi dalam sistem pengadaan nasional. Nah, sebelum saya mungkin bertanya dengan Pak Kuswanto, saya akan terlebih dahulu ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa dari Pemda DIY, Mas Henry, seperti itu. Nah, dari terkait evaluasi kinerja penyedia pada pengadaan barang jasa pemerintah, mungkin bisa dijabarkan Mas terkait dengan aspek mana untuk evaluasi kinerja penyedia ini berada dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, terutama yang ada di lingkup Pemda DIY sendiri. Silakan Mas Hendry. Terima kasih Mbak Cynthia. Mohon izin Pak Gus. Iya, mohon Mas Hendry. Jadi sebelum kita masuk di pokok aspek tersebut Mbak, jadi perlu kami jelaskan juga seperti yang Mbak Cynthia sampaikan tadi, barang apa sih pengadaan barang jasa pemerintah? Jadi Biro Pengadaan Barang Jasa Pemerintah itu bernaung di dalam suatu regulasi, peraturan presiden. Saat ini yang berlaku yaitu peraturan presiden nomor 12 tahun 2021. Itu atas perubahan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Apa itu pengadaan barang jasa pemerintah? Itu adalah salah satu instrumen dalam suatu pembangunan di Indonesia yang bersumber dari APBN dan APBD. Mungkin kita lebih mengerucut saja ya Mbak Cynthia, yaitu kita berada di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya sumber utamanya di anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Nah, di dalam APBD itu pengadaan itu adalah instrumen pembangunan dalam memajukan masyarakat Yogyakarta. Sebagai satu contoh, yaitu ada pembangunan jembatan Mbak Cynthia, ada pembangunan jalan, kemudian ada pengadaan penerangan jalan, kemudian ada konsultasi mengenai dampak sosial terhadap suatu kawasan pariwisata. Itu adalah salah satu proses dari pengadaan barang jasa. Perlu kami jelaskan, pengadaan barang jasa adalah memilih salah satu penyedia dalam perspektif untuk melaksanakan proses pembangunan tersebut. Jadi ada beberapa jenis pengadaan seperti yang saya sampaikan. Jika jalan dan jembatan, maka itu menggunakan pengadaan barang jasa konstruksi. Jadi bukan konstruksi. Kemudian jika penerangan jalan yang biasanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan, itu adalah pengadaan barang. Kemudian ada
terkait konsultasi mengenai dampak pariwisata tertentu untuk meningkatkan pariwisata tertentu, itu masuk jasa konsultasi. Kemudian ada pameran, ada paguyuban yang diadakan berdasarkan anggaran pendapatan belanja daerah, itu masuk jasa lainnya. Berarti ada 4, ada jasa konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya, dan barang. Kemudian untuk memilih para penyedia siapa pelaku yang melakukan itu, maka dilakukanlah proses pengadaan barang jasa. Siapa yang melakukan pengadaan barang jasa? Itu ada pelaku pengadaan barang jasa. Salah satunya, jika itu dilakukan secara seleksi atau tender, itu akan dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di tempat kami. Namun, ada juga yang pengadaan langsung itu bisa dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen di dinas-dinas terkait. Siapakah pejabat pembuat komitmen itu? Itu adalah orang yang mempunyai hak untuk melakukan perikatan kontrak. Perikatan kontrak dengan penyedia. Nah, itu namanya pejabat pembuat komitmen, Mbak Cynthia. Setelah itu, ada pejabat pengadaan. Nah, itu juga ada di dinas-dinas terkait. Siapa pelakunya? Adalah orang yang ditugaskan menjadi pejabat pengadaan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa evaluasi kinerja penyedia itu adalah hampir tahapan. Ada tahapan yang hampir ujung di dalam proses pengadaan tersebut, Mbak. Jadi sebenarnya tahapan pengadaan itu bisa dibagi. Yang pertama ada perencanaan pengadaan, Mbak. Apa itu perencanaan pengadaan? Yaitu adalah identifikasi pengadaan. Kenapa itu perlu diadakan? Contohnya jalan, kenapa jalan perlu dibangun? Kenapa jembatan perlu dibangun? Itu yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait saat ini. Nah, kemudian ada pemilihan penyedia. Nah, itu bisa dilakukan seperti yang saya jelaskan di kami. Jika nilai anggarannya, kalau konstruksi itu di atas 200 juta, maka akan dilakukan oleh biro kami. Kemudian jika memang konsultan tadi di atas 100 juta, akan dilakukan oleh kami. Kemudian yang terakhir, ketika sudah ada rencana, sudah ditemukan penyedia, kemudian masuklah dalam perikatan kontrak. Nah, perikatan kontrak itu 2 aspek. Yaitu yang pertama, aspek pengendalian kontrak. Yang kedua adalah evaluasi kinerja penyedia. Kenapa perlu dikendalikan kontrak? Agar apa yang dilakukan oleh penyedia, baik kontraktor ataupun vendor dan lain-lain, itu spesifikasi dan tujuan awal kontrak itu dapat dilaksanakan semuanya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Nah, itu dikendalikan. Dikendalikan apa saja yang perlu dikendalikan? Itu adalah bagian dari evaluasi kinerja penyedia itu. Apa sih yang biasanya dalam kontrak itu harus diperhatikan? Tentunya kualitas dan kuantitas. Kualitasnya sesuai yang diinginkan, kuantitas jumlahnya sesuai yang diinginkan. Kemudian ada waktu. Waktu pekerjaan itu sesuai dengan yang ada di kontrak. Karena lebih dari kontrak tentunya akan mempunyai denda. Jadi sudah kualitasnya baik, jumlahnya oke, waktunya juga sesuai. Kemudian apalagi? Biaya. Biaya itu kenapa harus dikendalikan? Jangan sampai muncul biaya yang tidak ada pada proses kontrak tersebut. Biasanya kita mengenal penambahan biaya itu di dunia konstruksi, Mbak. Jadi ada yang sempat jelaskan tadi, konstruksi pembangunan. Kita mengalah adalah CCO. Karena ternyata desain jembatan ini ketika pelaksanaan ternyata, perencana ada kelupaan di sisi tertentu yang harusnya dilakukan ornamen, maka perlu ditambah ornamen. Padahal di RAB-nya tidak ada. Sedangkan itu penting, itu bisa dilakukan penambahan dengan anggaran maksimal 10% dari nilai kontrak. Itu di dunia konstruksi. Makanya pengendalian biaya itu perlu juga. Memastikan cash flow dari keuangan perjalanan kontrak itu sesuai. Yang terakhir yaitu layanan. Ketika sudah kualitasnya bagus, kuantitinya bagus, waktunya tepat, biayanya enggak, secara administrasi PPK berkomunikasi dengan penyedia enak. Ada juga yang 3 itu oke, tapi dihubungi untuk pertanggungjawaban susah sekali. Mengurus administrasi susah sekali. Jadi terkendalanya bukan dalam proses
pekerjaan, tapi terkait administrasi, maka ya? pelayanan tersebut. Makanya itu dikendalikan. Kendalikannya ujungnya di mana? Evaluasi kinerja. Jadi setiap poin itu akan dilakukan penilaian. Mungkin sekilas seperti itu. Baik. Sejauh ini terkait dengan kinerja penyedia barang dan jasa seperti itu, ada nggak sih Mas terkait dengan hambatan-hambatan tadi kan? Mungkin dari sisi pengerjaan semuanya, biaya dan lain-lain sudah maksimal gitu kan. Tapi tadi mungkin ada 1-2 hal yang mungkin agak sedikit menghambat nih untuk evaluasi seperti itu. Kira-kira hambatan-hambatan yang saat ini mungkin ada dalam penyediaan barang dan jasa terkait dengan evaluasi ini sendiri seperti apa? Jadi perlu kami sampaikan juga, pejabat pembuat komitmen yang saya sampaikan yang saat ini berada di OPD dinas, terkadang secara knowledge ilmu tentang pengadaan barang jasa itu memang masih di bawah yang kami harapkan. Makanya PPK itu memang sesuai regulasi, jika memang merasa kemampuan tentang proses pengadaan barang jasa itu dalam tanda kutip tidak bisa memenuhi, itu bisa meminta atau menugaskan personel pengelola pengadaan barang jasa di biro kami atau tenaga ahli atau pihak lain yang mempunyai kompetensi tersebut. Sebagai contoh ya, di dunia konstruksi tentunya dari dinas sosial ilmu konstruksinya kan mungkin tidak mengampu di situ. Sedangkan pekerjaan konstruksinya itu harus bekerja, mungkin pembangunan wisma untuk anak-anak yang membutuhkan. Nah, itu bisa melakukan perikatan pada pihak lain yang mempunyai kompetensi, yaitu saat ini dengan melakukan pengadaan jasa konsultasi pengawasan. Jadi mitra. Jadi diawasi oleh pihak lain yang memastikan spesifikasi kontrak itu terlaksana. Ya, nanti pengawas ini akan melaporkan kepada PPK. Oh, ini loh. Oh, deviasinya seperti ini. Oh, sesuai atau tidak, bagus atau tidak, dan sebagainya. Jadi kalau kendalanya memang seperti itu. Yang kemudian kendala kedua saat ini, seperti data yang terbaru kami lihat bahwa masih di bawah 50%, Mbak. Secara nasional itu teman-teman PPK itu memberikan penilaian, evaluasi kinerja. Jadi mereka terpaku ketika sudah ada berita acara serah terima itu untuk barang dan jasa lainnya, ataupun berita acara serah terima pekerjaan yang terakhir untuk pekerjaan konstruksi, mungkin kita kenalnya FHO ya, final handover, itu mereka cukup selesai. Sistemnya udah selesai, udah terbayarkan, udah selesai. Padahal ada ketugasan ini Pak Gus, ada ketugasan teman-teman PPK itu untuk melakukan penilaian kinerja penyedia. Ketugasan itu ada payung hukumnya, yaitu yang tadi saya sampaikan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 11. Nah, Pasal 11 Nomor 1 huruf M itu sudah jelas di sana, Pak Gus. Jadi ketugasan PPK salah satunya adalah menilai kinerja penyedia. Ini yang kita bangun, Pak Gus. Jadi kita berharapan beliau juga meminta kepada teman-teman yang dari PPK di seluruh lingkup Pemda DIY untuk mari-mari lakukanlah penilaian kinerja penyedia. Dalam tanda kutip seperti kalau kita marketplace, Pak Gus. Jadi ada Shopee dan sebagainya kan kita ada kasih bintang 1, 2, 3. Rating. Itu manfaatnya banyak yang akan kita jelaskan nanti, Mbak. Sejauh ini memang ada kendalanya di situ. Salah satu kendala. Oke, baik. Untuk proses dalam melakukan evaluasi kinerja penyedia pada pengadaan barang dan jasa sejauh ini seperti apa, Mas Hendri? Sebenarnya itu sangat mudah sebenarnya. Itu adalah ketugasan PPK ya. Seperti yang sampaikan, penilaian kinerja penyedia itu hanya bisa dilakukan jika pekerjaan itu selesai. Nah, selesai itu belum tentu jadi. Artinya gimana? Selesai pekerjaan itu dalam kondisi yang pertama, pekerjaan sudah terbentuk, selesai dan sudah ada berita acara serah terima. Kemudian kalau konstruksi ada berita acara serah terima terakhir atau FHO, final handover. Itu pekerjaan selesai. Atau yang kedua, penghentian pekerjaan.
Dan yang ketiga adalah pemutusan pekerjaan. Apa sih bedanya penghentian pekerjaan sama pemutusan pekerjaan? Penghentian pekerjaan adalah ketika proses itu berjalan, ada keadaan kahar yang ada. Tiba-tiba gempa bumi atau banjir, sehingga pekerjaan itu terhenti. Ketika mitigasi dan recovery keadaan kahar itu selesai, ternyata pekerjaan itu tidak dilanjutkan kembali. Nah, itu maka dihentikan. Karena bisa jadi penyedia itu sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak, namun sebelum selesai ada keadaan kahar. Tentunya nilainya pasti beda. Nah, itu kalau itu penghentian kontrak. Lah, pemutusan kontrak itu adalah ketika ada wan prestasi dari penyedia. Artinya pekerjaan dari tahap pertama kok nggak jadi-jadi, ada SP1 ditegur nggak jadi-jadi, SP2 hingga diputuskan. Jadi ada 3 keadaan itu. Pekerjaan sudah ada berita acara serah terima, kemudian ada penghentian kontrak karena keadaan kahar, atau pemutusan kontrak karena wan prestasi. Nah, setelah itu PPK cukup masuk ke layanan pengadaan sistem elektronik, kita mengenalnya LPSE. Masuk ke LPSE, PPK itu sudah punya akun, Mbak, di sistem tersebut. Nah, nanti ketika masuk ke akun, kemudian dia masuk ke SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Nah, itu udah jelas sekali kan, dari namanya sistemnya itu udah Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Kemudian dia akan melihat, oh paketnya sudah selesai atau belum. Kalau belum selesai raportnya, itu tidak bisa dinilai. Maka pastikan itu selesai. Ya, selesai tadi, keadaan tadi selesai terwujud, selesai karena keadaan kahar atau pemutusan kontrak. Itu akan baru bisa dinilai. Diklik, nah di situ akan dinilai parameter yang saya jelaskan tadi, Mbak. Yang pertama ada kualitas dan kuantitas, kemudian ada waktu pekerjaan, itu poinnya 30%, sudah 60% ini. Kemudian ada biaya, kemudian ada layanan. Nah, layanan dan biaya itu 20%. Nah, nanti kumulatifnya itu akan diberikan penilaian. Skornya 1 sampai 3, Mbak. Jadi 1 itu cukup, 2 itu baik, yang ketiga itu baik sekali. Nah, setiap komponen itu ada gradingnya lagi tuh, Pak. Kualitas itu bagaimana? Contoh satu aja, Pak. Jadi kualitas dan kuantitas itu gradingnya, penilaiannya ada 1 sampai 3. Dapat cukup itu apa? Oh, ternyata hampir lebih dari 50% ada perbaikan. Contohnya pembangunan bangunan. Ternyata dalam perjalanannya ketika dievaluasi oleh pengawas dan PPK, wah ini kok jelek-jelek. Jadi ada perbaikan mayor lebih dari 50%. Wah, itu udah nilainya udah jelek. Oh, ternyata tetap ada perbaikan tapi tidak sampai 50%. Nah, itu yang baik tadi. Nah, skornya 2 tadi. Oh, ternyata tidak ada perbaikan sama sekali. Ya, berarti nilainya 3. Nah, berarti dia baik. Nanti grading semua, baru nanti dapat poin apa dia masuk yang cukup, baik atau baik sekali. Ini contoh saja. Itu aja, Pak. Oh, baik. Berarti memang cukup mudah untuk melakukan pengawasan seperti itu seharusnya. Nah, penilaian. Penilaiannya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Ya, baik. Tetapi memang masih ada kendala di lapangan, di pihak-pihak terkait yang memang masih membutuhkan sosialisasi kembali untuk melakukan itu. Kalau dari Biro sendiri dorongan untuk meningkatkan kinerja PPK ini sendiri seperti apa, Mas Denny? Ya, pasti ada sosialisasi. Sudah berkali-kali kami mengumpulkan para PPK untuk menjelaskan terkait mekanisme tersebut. Cuma secara garis pokok memang ketika sudah selesai kontrak, sudah selesai seperti itu. Padahal evaluasi kinerja penyedia itu cukup penting, apalagi ke depan. Bukan saat ini aja. Kalau saat ini kita nilai apa sih manfaatnya, tapi nanti akan banyak manfaatnya juga ke depan di proses pengadaan selanjutnya, gitu, Mbak. Iya. Baik. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi pemirsa yang menyaksikan podcast ini, bahwasanya pengadaan barang dan jasa dalam ranah ini adalah Pemda DIY seperti itu banyak sekali jenisnya. Tadi ada konstruksi,
lalu juga ada barang, ada konsultasi dan juga jasa lainnya mungkin ada pameran dan seperti itu. Nah ini juga harus pemirsa ketahui gitu kan ya, sedikit demi sedikit gitu kan ya, bagaimana untuk kinerja penyedia barang dan jasa di pemerintah yang mungkin sekiranya kita lihat di lapangan, kalau misalnya ada konstruksi, sedang ada pembangunan apa, perbaikan jalan tadi yang disampaikan oleh Mas Henry, lalu ada jembatan yang sedang dibangun, ataupun hal-hal lainnya seperti itu. Nah ini juga bisa disaksikan dan juga mungkin bisa menjadi pelajaran juga bagi pemirsa yang menyaksikan, bahwasanya ini adalah bagian dari Biro Pengadaan Barang Jasa Pemda DIY. Nah saya ke Pak Kuswanto terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Henry banyak sekali Pak, ternyata peranan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa di ranah pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta banyak sekali, apalagi di Jogja seperti itu. Untuk bidang-bidangnya, terutama pariwisata pun juga masuk dalam hal itu. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Henry ini sendiri dari Dewan seperti apa Pak? Dan mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan lagi. Tadi Mas Henry menyampaikan peran PPK ini sangatlah penting, terutama di bagian pelayanan dan juga penilaian dari penyedia itu sendiri ya Mas Henry. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Cynthia, Mas Henry dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Berkaitan dengan ini kan evaluasi penyedia barang dan jasa. Ini betulnya penting sekali Mbak Cynthia. Kenapa penting sekali? Karena yang namanya penyedia barang dan jasa itu baik fisik dan non fisik, itu di situ harus betul-betul penyedia itu betul-betul bagus. Maksudnya harus ada seleksi yang betul-betul transparan, akuntabel. Sehingga apa? Sehingga yang namanya penyedia barang dan jasa itu bisa melaksanakan apa yang menjadi ditugaskan atau yang penerima. Misalnya itu kan seperti lelang Mbak. Kalau masing-masing OPD itu misalnya di atas 200 juta dilelang. Nah, dalam lelang itu harapan kami selaku wakil rakyat, harapan kami yang fair dong. Lelangnya jangan ada misalkan titipan pejabat. Betul tidak? Ada juga di situ. Itu sebetulnya tidak mampu istilahnya diloloskan. Nah, di sini akan berpengaruh sekali kepada nanti. Nah, PPK juga kita sadar Mbak, yang namanya manusia tidak lepas dari istilahnya dari penyedia barang dan jasa, kontraktor gitu aja lah. Gampangannya ya. Kontraktor sudah Pak, ini kurang sedikit aja, terus dikasih amplop supaya lolos dalam evaluasi tadi. Nah di situ itu di samping merugikan pemerintah, juga yang terdampak pada masyarakat. Konstruksi jembatan taruh kata, kualitasnya tidak baik kan otomatis usia jembatan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini harapan kami ke depan, bahwa dalam penyedia jasa ini betul-betul diseleksi secara benar. Ini harapan kami seperti itu. Jadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini, jadi nanti kinerjanya juga enak. Karena PPK-nya main di lapangan, akhirnya Biro sendiri yang kena getahnya, betul? Betul. Nah ini loh. Jadi pemerintah itu pengen sekali pembangunan yang diberikan oleh penyedia barang jasa itu betul-betul berkualitas. Berkualitas, misalkan fisik ya betul-betul barang yang dipakai itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kuswanto berkaitan dengan apa yang memang sudah disampaikan juga oleh Mas Henry terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Memang perlu ada peningkatan di sini ya. Tentu. Peningkatan dari kinerja baik PPK ataupun yang lainnya, dan juga banyaknya sosialisasi yang emang harus disampaikan juga untuk perbaikan dan juga
untuk kinerja ya, evaluasi kinerja penyedia pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di podcast evaluasi kinerja penyedia pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast evaluasi kinerja penyedia pada pengadaan barang jasa pemerintah. Kita sudah tahu tadi, sudah dijabarkan oleh Mas Hendri dan juga tanggapan dari Pak Kuswanto terkait dengan kinerja penyedia barang jasa, terutama yang ada di pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk yang selanjutnya, Mas Hendri, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kuswanto terkait mungkin harus ada peningkatan lagi dari para istilahnya pegawai gitu kan ya, mungkin ya, pelaku pengadaan dan lainnya untuk lebih bisa meningkatkan kinerja untuk evaluasi penyedia pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Betul. Nah, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan seperti itu dalam mendapatkan hasil evaluasi kinerja penyedia pada pengadaan barang jasa yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu, Mas ya. Terima kasih Mbak Cynthia. Mohon izin Pak Gus. Ya, monggo Mas Hendri. Tadi sudah sedikit di-spill sama Pak Gus ya, bahwa sebenarnya sesuatu hal yang mempunyai hasil yang maksimal itu tergantung personalnya masing-masing, pelaku pengadaannya, Mbak. Ya. Yaitu tentunya profesionalitas dan integritas. Jadi bagaimanapun sistem yang dibentuk dalam proses pengadaan, jika memang insan pelaku pengadaannya itu tidak mempunyai profesional dan integritas, maka apa yang menjadi tujuan itu tidak terlaksana. Contohnya seperti itu. Jadi kita harapkan proses pengendalian kontrak, kemudian evaluasi kinerja itu berbasis dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Seperti yang Pak Kukus tadi sampaikan, kalau sampai ada dalam tanda kutip yang namanya hengki-pengki, jadi penilaian itu kan bisa absurd. Artinya penyedia memberikan sesuatu hal tertentu kepada PPK agar mempunyai nilai yang bagus. Padahal kenyataannya tidak. Nah, kita harapkan tidak seperti itu. Jadi sudah ada pengendalian kontrak, kemudian ada review dari para pembantu, ada pengawas pekerjaan, kemudian ada perencana dan sebagainya, PPK, ada uji kelayakan dan sebagainya, sehingga berfungsi dengan baik, ya silahkan dilakukan penilaian secara objektif mungkin. Kalau memang itu baik, ya silahkan diberikan baik. Jangan ternyata pelaku usahanya itu baik, dikasih nilai jelek, kan kasihan juga. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Artinya mungkin di negara Konoha, Pak. Ya, kita istilahnya. Jadi gini. Jadi pekerjaannya itu sudah terlaksana dengan baik, Pak. Betul. Namun dikasih kode-kode oleh pelaku, dia tidak merespon. Nah, tidak merespon apa yang menjadi keinginan, maka dia diberikan nilai jelek. Nah, jadi bahkan yang tidak bagus karena merespon dikasih nilai yang baik. Tapi kita harapkan bukan hanya ke PPK, tapi juga ke penyedia juga. Penyedia juga banyak juga yang berterima kasih ketika kita pekerjaannya dinilai oleh PPK, ini jelek, jelek Pak. Ya kita kan biasanya kita manggil juga, kenapa kamu jelek? Mana, saya siap diaudit, siap diuji, pekerjaan kita bagus. Cuma seperti ini Pak, ada oknum-oknum dari Konoha tadi Pak, meminta ini tidak kita fasilitasi. Kita bisa langsung kita face to face, kita hadapkan, kita cross check, mereka berani. Nah, kita harapkan hal tersebut tidak. Ada namanya oknum, ada yang nakal satu pihak, ada yang nakal yang tiga pihak, kita harapkan tidak semuanya. Jadi penyedia juga bekerja secara profesional, teman-teman yang melakukan pengendalian kontrak, yang mengawasi kontrak, memberikan penilaian kinerja yang baik. Diharapkan jika memang profesionalitas dan integritas itu baik, ya output itu akan
baik juga, seperti itu Mbak Cynthia. Intinya adalah profesional dan integritas. Dan juga integritas itu yang harus dijunjung seluruh ya, baik untuk pelaku pengadaan, penyedia juga seperti itu ya. Iya betul. Kalau tanggapan dari Pak Kus sendiri gimana Pak? Bentuk dukungan yang diberikan dari Dewan agar nantinya tidak ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip seperti itu yang dapat mungkin bisa merugikan satu sama lain, ataupun dari masyarakat yang mendapatkan dari jenis-jenis itu yang sudah dibangun oleh pemerintah sendiri. Iya. Kalau saya perhatikan apa yang disampaikan Mas Hendri tadi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini masih sangat kecewa karena penilaian 50% kinerja PPK tadi. Ini kan perlu pembenahan, Mbak. Ya kami selaku Dewan mendorong pembenahan itu terus dilakukan. Supaya apa? Supaya harapan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu terpenuhi dengan harapan tadi yang diharapkan. Nah, memang kita paham ya Mbak ya, yang namanya karakter bangsa kita lah, istilahnya gitu aja. Kita itu warisan penjajahan yang ratusan tahun ya Mbak ya. Apakah bangsa kita itu istilahnya terkontaminasi dalam waktu penjajahan, nek basa Jawane mung krida lumahe ngasto. Ya nek maksudnya krida lumahe ngasto itu ya anane mung nyadong sehingga tidak mau berusaha dan memperbaiki diri ya. Nah, dalam hal ini dalam berkaitannya dengan penyedia jasa, evaluasi penting sekali, Mbak. Karena yang namanya evaluasi itu untuk menilai kinerja. Seperti apa pekerjaan penyedia barang dan jasa tersebut. Ya kalau tidak memenuhi kriteria yang diharapkan dari pemerintah ya sudah out saja. Walaupun tadi Mas Hendri mengatakan peringatan pertama, kedua. Ya karena apa? Karena ini kaitannya dengan masyarakat, Mbak. Yang namanya pembangunan itu yang merasakan masyarakat. Tapi dari awal lelang pun saya juga mohon maaf Pak Hendri. Ya silakan Bapak. Ya. Dari awal lelang pun menurut saya ya, ini kan misalkan anggaran 1 miliar atau 2 miliar. Lelang. Ya, penyedia barang dan jasa itu supaya menang lelang. Ini harganya diturunkan terus. Nggak tahu akhirnya masih ada pungutan-pungutan. Ini menurut keterangan penyedia jasa, barang dan jasa. Lah terus hasil dari yang dikerjakan penyedia barang dan jasa seperti apa? Kalau anggaran sekian kok sampai tinggal separuh misalkan seperti itu. Kan kualitasnya jelek sekali, Mbak. Nah, ini kan tidak efektif. Karena itu menggunakan APBD ya betul-betul monggo bareng-bareng lah. Kita memperbaiki diri istilahnya, baik penyedia barang dan jasa pengawasan. Nah, petugas pengawas. Ini harus monggo sadar diri. Ini pesan dari kami selaku wakil rakyat. Sadar diri, memperbaiki diri. Kalau itu untuk kepentingan bangsa dan negara, mari bareng-bareng kita sengkuyup. Jangan hanya mementingkan diri pribadi, itu saja. Sejauh ini dari Dewan ataupun dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa di ranah pemerintahan DIY sendiri untuk kontribusi dalam evaluasi kinerja penyediaan ini sendiri sejauh ini sudah sampai mana? Seperti itu, untuk saling kerjasama atau ada hal yang memang bisa ada pertemuan dan lain untuk agar nantinya evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang dan jasa pemerintah ini tuh bisa sangat optimal dikerjakan di ranah pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi terima kasih Mbak Cynthia, mohon izin Pak Gus. Jadi sebenarnya dalam proses pengadaan itu ada dua nama evaluasi yang memang sebenarnya berbeda, yaitu evaluasi pemilihan penyedia dan evaluasi kinerja penyedia. Menyangkut tadi sudah di-spill sama Pak Kus terkait ada anggaran katakanlah yang tadi disampaikan 1 miliar, ternyata ada penawaran di angka 600, berarti kan turun 60%. Itu ranah di kami sebenarnya, bahwa itu evaluasi pemilihan. Evaluasi pemilihan itu berpatok pada DED kalau konstruksi ya, jadi perencanaan, penyusunan RAB ya. Kita harapkan juga sebenarnya itu semua pelaku usaha memang harus meningkatkan improvement knowledge yang sustainable, yang berkelanjutan. Jadi penyusunan HPS, Pak.
HPS itu sebenarnya harga perkiraan sendiri itu yang tercantum di rancangan anggaran belanja itu, Pak. Itu kan disusun yang namanya pejabat pembuat komitmen PPK tersebut. Biasanya mereka mengacu pada SHBD dan sebagainya. Sedangkan kami mendorong bahwa anggaran-anggaran yang dicantumkan itu berdasarkan harga pasar real. Harga pasar. Harga pasar itu kalau nilainya proyek ya nyari harga pasarnya jangan di toko bangunan dalam tanda kutip. Jika pekerjaannya 100 miliar, ya survei semuanya jangan di toko bangunan kecil. Pastikan distributor di atasnya. Nah, kalau ngacunya ke pengecer ke berapa tentu ada disparitas harga yang bikin tadi, Pak. Jadi turun itu. Nah, kita ketika masuk review kita juga sudah mendorong itu, Mbak. Itu di prosesi evaluasi pemilihan. Nah, itu untuk menentukan siapa yang menang. Nah, dalam pembahasan kita yang ini itu adalah evaluasi kinerja penyedia. Yang diharapkan kenapa? Itu penting sekali saat ini. Perlu kita sampaikan, Pak Kus. Jadi masih bahasanya itu fresh from the oven, Pak. Masih hangat-hangatnya banget. Itu ada regulasi baru, Pak, terkait pengadaan barang jasa. Jadi yang Perpres 12 tahun 2021 sekarang udah terbit lagi, Pak. Namanya Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025. Yang baru sekali, baru di akhir April ini diterbitkan. Jadi peraturan lembaganya itu belum diterbitkan, masih dalam tahap sosialisasi kepada pelaku usaha pengadaan. Itu lebih menekankan lagi, Pak. Yang pertama, Pak, terkait pejabat pembuat komitmen tersebut. Sekarang pengadaan konstruksi, Pak. Pengadaan konstruksi itu bisa dilakukan sampai nilai 400 juta. Jadi kalau kemarin regulasi yang kemarin itu sampai 200 juta, yang akan diberlakukan itu sampai 400 juta itu bisa melalui pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, kriteria apa sih? Kenapa dia menunjuk A? Kenapa dia menunjuk B? Kenapa dia menunjuk C? Itu kan salah satu reason, alasannya itu adalah penilaian evaluasi kinerja. Walaupun mungkin dinas kita tidak melakukan, kan dinas lain melakukan. Oh, pasti kita mencari yang bintang 5 kan, Pak? Betul. Nah, itu menjadi katalog penyedia yang bisa dipilih oleh teman-teman yang ingin melakukan suatu proses pengadaan. Itu lebih enak jika ada pemeriksaan, Pak. Istilahnya PTA. Kenapa kamu PPTA? Dasarnya apa? Dan sebagainya. Selama ini cukup susah untuk meyakinkan bahwa kenapa ini PTA terus. Salah satu instrumen itu bisa memudahkan karena ratingnya bintang 5. Berarti pekerjaannya bagus sekali. Nah, itu bisa. Nah, selama ini belum ada regulasi yang dapat kami lakukan di Biro Pengadaan Barang Jasa untuk menganalisir. Artinya apa? Yang bintang 1, bintang 2 nggak boleh ikut tender. Itu nggak bisa. Tidak ada payung hukum untuk memayungi yang bintang 1, bintang 2 itu tidak bertender. Karena kita masih diikat oleh yang tidak boleh mengikuti tender itu masuk daftar hitam. Itu aja yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Itu yang bisa. Kalau yang masih bintang 1, ya dia bisa masih ikut. Tapi kalau yang pengadaan, Pak, harus regulasi yang baru. Dan kami sampaikan juga bahwa ini lingkupnya bukan Pemprov ya, ini lebih ke kabupaten, kota, sekarang sampai ke kelurahan. Jadi di regulasi yang baru kita spill ya, Pak Gus. Jadi untuk diatur pengadaan barang jasa itu levelnya bukan lagi APBD, APBDes. Jadi anggaran pendapatan desa. Desa pun sudah akan terikat oleh regulasi tersebut. Jadi memang PR penting untuk Biro Pengadaan Barang Jasa untuk memberikan sosialisasi, terutama ranah di seluruh Jogja ini, Pak. Kan kelurahan-kelurahan masih awam, jadi untuk proses pengadaan dan sebagainya. Sedangkan sumber daya kita masih terbatas, Pak Gus. Jadi kita, ini biro baru juga, Pak Gus. Baru tahun ini, jadi baru 4 bulan. Nah, kita mohon dukungan dari para anggota Dewan, Pak Gus. Tugas kita itu cukup berat. Jadi mengawal, kemudian mendampingi para pelaku usaha dari tingkat provinsi sampai tingkat desa, walaupun kabupaten kota juga sudah ada teman biro-biro. Cuma kan secara sumber daya kan pasti kami sumber dayanya lebih banyak, dia lebih kecil. Berapa orang? Sleman itu berapa? Nggak nyampe 20 orang untuk berapa
kecamatan dan satu kecamatan berapa puluh desa. Itu PR kami. Jadi memang evaluasi kinerja itu untuk kedepannya memudahkan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sekarang masuk ke desa untuk memilih penyedia yang memang anggarannya itu tidak terlalu besar, yang bisa dipilih langsung karena portofolio yang bagus. Portofolio itu dapat dari mana? Ya dari penilaian. Nah, kami mendorong teman-teman PPK, ayo diisi itu penilaiannya, kasih rating. Cuma menilai dengan seobjektif mungkin. Mungkin selama ini dia menilai, Pak Gus. Tapi tidak tercatatkan. Jadi secara asumsi. Jadi ketika dinas A itu, PTA, bagus enggak? Oh, bagus kerjaannya. Ya sebatas lesan. Tidak tertulis di sistem. Nah, itu kalau memang ada apa-apa di berita acara tidak bisa digunakan. Iya, sama aja, iya, testimoni kan nggak bisa digunakan. Jadi mari kita dorong ke teman-teman semua PPK untuk melakukan evaluasi kinerja penyedia. Itu juga menjadi ketugasan panjenengan semua sesuai regulasi yang saya sampaikan tadi. Pasal 11 di Perpres tentang pengadaan barang jasa huruf N itu sudah jelas melakukan penilaian kinerja penyedia. Ya, itu dia tadi memang tugasnya sangat berat ya. Baru 4 bulan di 3 provinsi seperti itu. Iya. Namun harus menaungi seluruh kabupaten, kota, bahkan sekarang desa seperti itu. Nah, nantinya kan juga ada sosialisasi baru lagi. Ya, apalagi ini untuk mencangkup lingkungan desa yang masih awam tadi yang seperti Mas Hendri sampaikan. Nah, ini PR lagi. Kalau dukungannya gimana nih Pak dari Dewan? Berbicara masalah anggaran APBD maupun APBDes. Sekarang seperti BKK, Mas. BKK itu sekarang kan fokusnya malah ke desa, Mbak. Saya itu khawatir, Mas Hendri. Khawatir saya kenapa? Kalau di desa itu penyedia barang dan jasa itu namanya ulu-ulu. Kasih pembangunan. Betul. Nah, yang sering kami amati misalkan ini, padat karya infrastruktur. Ini yang belanja Pak Ulu-ulu kerjasama dengan toko besi. Waktu dimintakan tanda tangan masyarakat, notanya kosong. Baik. Saya khawatir kalau ada audit di desa, kena semua ini. Ya tidak semua desa seperti itu. Ya. Ada desa yang menyerahkan ke sub LPMK langsung. Ke sub LPMDus. Sehingga kalau yang seperti itu malah justru bagus. Karena yang belanja masyarakat, yang mengerjakan masyarakat, sehingga masyarakat itu punya tanggung jawab besar karena mau dipakai sendiri. Ya. Bahkan dana yang harusnya tidak memenuhi, tidak, misalkan target 100 meter pembangunan fisik, bisa jadi 110, bisa jadi 120. Tapi beda kalau yang melaksanakan penyedia barang dan jasa itu ulu-ulu misalkan. Ya cuma sesuai target dan kualitasnya tidak bisa dijamin. Karena apa? Karena barangnya itu tidak berkualitas. Misalnya pasir, Mbak. Pasir bukan pasir Progat atau pasir keduan. Gitu kan enggak kualitas, Mbak, kalau untuk pembangunan. Nah, ini saya khawatirnya tadi Mas Hendri mengatakan bahwa betul SDM-nya memang enggak mungkin lah sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan aja enggak mungkin. Di Sleman aja 17. Kaluran 86 kaluran, enggak mungkin. Sedangkan Pak Prabowo outsourcing habis dihapus. Nah, ini terus terang kami prihatin berkaitan dengan itu. Khususnya hanya sampai desa. Kalau mendukung nantinya akan banyak SDM lagi yang turut membantu ini untuk tingkat desa. Tapi yang namanya gini, program pemerintah sebagus apapun tanpa ada kerjasama dengan masyarakat yang baik, tidak bakalan bisa berjalan dengan mulus. Maksud kami dengan program pemerintah yang sudah baik, masyarakat juga ikut, misalkan pembangunan jalan atau irigasi. Ya masyarakat itu ikut mengawasi lah. Campurannya seperti apa, kedalaman pondasi sedalam seberapa sesuai ketentuan tidak ya. Ikut menegur tidak apa-apa kan Mas Hendri, masyarakat. Kan gitu. Gitu Mas Cynthia menurut kami. Nah itu tadi
semakin menarik ya dari yang sudah dijabarkan sama Mas Hendri dan juga tanggapan dari Pak Kus berkaitan dengan evaluasi kinerja penyedia pada pengadaan barang jasa pemerintah ini sudah cakupannya luas sekali. Betul sekali. Bahkan sampai di tingkat desa. PR-nya banyak sekali. PR-nya banyak sekali untuk Biro Pengadaan Barang Jasa. Ini juga tentu saja tidak dari biro saja, tapi dukungan yang lain juga ya Mas ya, tentunya ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi setelah ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap menyaksikan podcast evaluasi kinerja penyedia pada pengadaan barang jasa pemerintah. Kembali lagi di podcast evaluasi kinerja penyedia pada pengadaan barang jasa pemerintah. Sudah semakin menarik dan tentunya harapan-harapan juga ingin disampaikan. Mumpung ada DPRD DIY di sini, ada Pak Kus yang nantinya juga bisa menjembatani dan juga bisa mendukung apa yang dibutuhkan dari Biro Pengadaan Barang Jasa di ranah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri, Mas. Terkait dengan hal tersebut tadi yang mungkin SDM, PPK yang memang harus lebih ditingkatkan lagi terkait dengan penyedia seperti itu ya. Nantinya dari biro ini sendiri akan seperti apa dan peningkatannya untuk bisa bekerjasama dengan pihak terkait lainnya nanti ke depannya seperti apa? Terima kasih Mbak Cynthia, izin Pak Kus. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ada regulasi yang baru yang telah ada ya, fresh from the oven bahasanya, yang baru di launching di akhir bulan April. Nah, jadi beberapa hari yang lalu yaitu Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 itu atas perubahan kedua dari Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Jadi kan ada 2018, ada 2021, yang ini 2025. Di mana salah satu unsurnya itu adalah memasukkan badan usaha APBDes, anggaran pendapatan belanja desa, menjadi bagian dari regulasi pengadaan barang jasa yang selamanya, yang tadi kan cuma APBN, APBD yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan daerah, sekarang sampai desa. Kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa di regulasi itu ada ketentuan di samping yang tadi Pak Kus yang di atas sampai 400 itu sekarang PPK itu diwajibkan mempunyai pengetahuan tentang keilmuan pengadaan barang jasa. Jadi sekarang pimpinan tidak serta-merta menunjuk pejabat pengadaan. Jadi memang di ketentuan regulasi peraturan presiden yang baru, siapa yang ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen oleh para pimpinan dalam ini pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran itu adalah personal yang mempunyai pengetahuan tentang pengadaan barang jasa yang telah melalui proses pendidikan dan latihan tentang pengadaan barang jasa. Dan kedepannya itu akan lebih jauh lagi yang bersertifikasi. Jadi tidak serta-merta semua orang itu bisa menjadi PPK. Ya, regulasi yang baru besok itu dia harus mempunyai pengetahuan. Bagaimana yang tidak mempunyai pengetahuan? Ya akan dilakukan pendidikan baru ditunjuk. Ya sekarang itu di PM tadi, iya Pak Gus. Jadi nanti mohon kita dorongan kepada kepala dinas juga. Personel PPK itu sesuatu hal yang dihindari. Kalau di kampung itu siapa yang menjadi ketua RT? Jadi kan ada orang yang berani bayar agar nggak ditunjuk jadi ketua RT. Nah, PPK itu seperti itu. Banyak yang tidak berkeinginan dan enggan ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen karena tentunya resikonya sangat besar. Sedangkan dalam tanda kutip secara honorarium kan nggak ada ketugasan penambahan seperti itu sekarang di Pemda ID.
dia harus berhadapan dengan produk konstruksi, dia harus juga mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemeriksa. Pemeriksa bisa ada inspektorat, bisa juga ada BPKP, bisa ada BPK, semua diperiksa. Nah, itulah pentingnya PPK. Nah, selama ini kan belum tentu yang mempunyai pengetahuan itu ditunjuk sebagai PPK. Jadi diharapkan seperti itu. Ya, kami mendorong dari pengadaan barang jasa, tentunya dengan regulasi yang baru, kita juga akan terus mensosialisasikan regulasi itu. Kemudian kita juga akan berdiskusi dengan pimpinan bahwa ini memang harus mempunyai pengetahuan improvement tentang pengadaan barang jasa sehingga dia mengerti. Terkait desa-desa, tentunya kita bekerja sama. Tidak bisa langsung dari provinsi langsung top ke desa, tidak. Kita akan bekerja sama dengan, kalau di kabupaten kota itu bagian layanan pengadaan, mereka juga ada. Jadi dari setiap kabupaten kota itu ada bagian layanan pengadaan. Nah, kita akan berkoordinasi dengan mereka untuk mensosialisasikan regulasi tentang pengadaan barang jasa sampai ke bawah. Nah, sehingga nilai-nilainya mungkin kalau di desa tidak terlalu besar, maka diperlukan evaluasi kinerja penyedia itu agar dilakukan. Apa sih manfaatnya? Jadi panjenengan kalau besok menunjuk sesuatu ada dasarnya, karena pekerjaannya bagus, entah itu mungkin pekerjaannya di Kalasan, mungkin bagus, tapi yang akan melakukan pekerjaan dari Tempel. Sedangkan orangnya itu tidak mengenal Kalasan sama Tempel, mungkin kan tidak semua orang satu Sleman itu kenal semua. Nah, dia bisa melihat itu di layanan pengadaan secara elektronik LPSE. Oh, ternyata ratingnya bagus di sistem informasi kinerja penyedia, di sikapnya bagus. Ya udah, klik. Nah, nanti ketika diperiksa gampang. Ratingnya bagus, Pak. Ya udah. Oh, ternyata pelaksanaannya bagus. Kasih rating lagi yang bagus. Oh, ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ratingnya. Ya sudah, dikasih nilai kurang. Jadi nanti ada. Apakah berarti kalau kayak gitu yang rating 5 itu yang bisa mengerjakan dong, Mas? Kalau kita rating 4 gimana? Itu bisa dilakukan. Kan yang rating 5 saya rasa tidak semuanya. Sedangkan itu sudah dipilih. Jadi setiap penyedia itu kan punya sisa kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Nah, ketika dia sudah berkontrak dan akhirnya mengerjakan satu proyek, ternyata sumber daya manusianya tidak ada dan bintang 5-nya sudah nggak ada, ya bisa di bawahnya. Tapi selagi masih ada nomor yang bintang 5, masa milih bintang 3, ya gitu kan. Mungkin ya kita sama-sama improvement lah, improvement tentang pengetahuan yang berkelanjutan. Baik kami juga selaku insan pengadaan di Biro Pengadaan Barang Jasa, kami juga mengimprove pengetahuan kami sendiri, mengikuti regulasi yang baru. Kita juga sebagai sumber knowledge untuk teman-teman di lingkungan OPD tentang pengadaan barang jasa. Jika ada hal-hal yang memang ada regulasi yang baru, tentu kita akan sosialisasikan. Intinya bekerja sama dengan para pihak, menjaga profesionalitas dan integritas, insya Allah Pemda DIY kedepannya menjadi Pemda yang maju. Mungkin itu saja Mbak Cynthia. Terima kasih. Kalau tanggapan dari Pak Agus sendiri terkait dengan bagaimana improvement ini juga bisa berjalan nantinya agar kinerja PPK juga semakin baik gitu ya. Apalagi ini harus punya keilmuan seperti itu. Terima kasih. Ya. Tadi Mas Hendri mengatakan kebetulan ada regulasi baru PP nomor 46 tahun 2025. Iya. Semoga dengan PP yang baru tadi betul-betul, karena ada perubahan drastis di situ. Kalau kami dengarkan tadi, jadi kualitas baik penyedia jasa PPK yang harus bersertifikasi tadi, ini semoga ke depan pembangunan khususnya di DIY ini bisa berjalan dengan baik. Ini harapan kami seperti itu, Mbak Cynthia. Itu dia tadi. Nah, untuk yang terakhir, closing statement dengan pembicaraan kita hari ini, evaluasi kinerja penyedia pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mungkin yang semua disampaikan dari Mas Hendri, lalu dari Pak Kus sendiri, terkait dengan proses evaluasi kinerja penyedia dan pengadaan barang jasa pemerintah, ini nantinya harapan ke depannya akan seperti apa? Mungkin dari Mas Hendri dulu. Terima kasih Mbak Sinta. Harapan kami sebenarnya dari Biro Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yaitu sebenarnya simpel saja. Jadi proses pengadaan barang jasa itu berjalan dengan baik, transparan,
akuntabel, efektif, efisien, kemudian menghasilkan penyedia yang bagus, kemudian menghasilkan pekerjaan yang baik, kemudian mitra kami, pelaku usaha, baik itu penyedia, kemudian pejabat pembuat komitmen, dan para pihak itu juga mempunyai profesionalitas, integritas yang baik, bekerja dengan hati nurani masing-masing, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Jogja tersendiri itu tentang pembangunan, baik itu konstruksi dan yang lain, itu bisa berjalan dengan baik, memuaskan para pihak, dan Jogja yang sudah istimewa ini semakin istimewa. Mungkin itu saja, Mbak. Kalau Pak Kus, Pak? Iya. Terima kasih Mbak Cynthia. Menurut saya terkait ini dalam mengevaluasi penyedia barang dan jasa, ini harus objektif, ya kan? Dilakukan secara konsisten dan adil, menurut saya, sehingga pemerintah akan lebih terjamin dalam dari hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Itu saja. Nah, itu dia tadi ya. Semoga saja setelah adanya podcast ini membuka perhatian juga bagi masyarakat, terutama juga penyedia jasa. Ya, kita harapkan. Kita harapkan seperti itu yang nantinya bisa akuntabel, efisien, dan juga punya integritas dan Betul, juga siap. profesionalitas Ya, yang nah tinggi. itu yang paling penting, Pak. Yang tentunya ini akan bisa mensejahterakan seluruh pihak, terutama untuk masyarakat Betul di sekali. daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Dan terima kasih banyak Mas Hendri, Ya, Pak Kus untuk sama-sama, kesempatan ini. Mas Semoga Hendri. informasi ini bermanfaat Amin. dan pemirsa juga lebih mengerti terkait dengan evaluasi kinerja penyedia dan pengadaan barang jasa pemerintah dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa di ranah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Akhir kata, saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Kus.